Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kopi Enak Kopi Pontianak. Oke, seperti biasa udah lama kita nggak bikin review perkopian gitu, karena ternyata sulit bikin perkopian tuh gitu kalau kita nggak ekspor gitu. Nah, hari ini saya janjian sama teman yang kebetulan dia penggiat kopi, orang yang ngerti kopi. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol, terus apa ya, kita berbagi ilmu kali ya, dari yang bersangkutan kan udah paham kopi gitu, jadi mungkin ngasih tips-tips kali ya buat pemula-pemula kopi di Pontianak atau dimanapun lah ya. Gimana sih cara memulai meminum kopi gitu loh, untuk pemula gitu, biar plong gitu, biar langsung enak gitu, langsung ketagihan gitu. Oke, langsung aja kita di segitiga kopi. Oke teman, makan apa? Seperti yang saya janjikan tadi. So, sore ini kebetulan saya udah janjian sama Bang Fadli, bos saya. Oke, kita mau membicarakan sih, ngobrol lah. Apa sih perkopian yang lagi booming sekarang gitu. Nah, di sebelah saya ini ada Bang Fadli. Nah, Bang Fadli ini ya orang yang senang kopi lah Bang ya. Senang kopi. Aktivitas apa nih Bang? Aktivitas apa tuh? Selain ngopi lah ya kan, senang ngopi gitu. Selain kopi, aktivitasnya di pemerintah daerah. Oh, pemerintah daerah. Oke. Kalau ngopi sendiri tuh sehari bisa berapa kali sih Bang biasanya? Tergantung kondisi hati. Ya. Oh, bisa sekali, bisa dua kali ya. Mood ya. Bisa sehari. Tapi pasti satu hari pasti ada ngopi. Insya Allah. Sehari itu biasanya nyeduh sekali. Itu minimal. Sendiri berarti nyeduh sendiri? Jadi di rumah kadang-kadang sama kawan-kawan, lebih sering di rumah. Oke. Nah, Bang Fadli ini kan saya kan dapat informasi dari teman, katanya Bang Fadli ini ya mungkin ya ilmunya lebih banyak lah gitu ya tentang perkopian. Nah, saya ini banyak mau nanya nih. Ya. Betul kan saya pemula, ya ngopi pemula lah gitu kan. Saya bingung gitu. Ketika orang ngomongin si Arabica, Robusta, saya tuh nggak paham gitu apa itu Arabica, apa itu Robusta. Nah, mungkin Bang Fadli bisa menjelaskan sedikit lah apa itu Arabica. Jadi kondisi ini pun saya alami kan dulu. Oke. Jadi emang ya, kita boleh flashback ke belakang. Boleh. Nah, Abang boleh menceritakan dulu awal mulanya. Jadi memang kondisi itu pun saya alami. Kalau dulu itu ngopi-ngopi aja lah. Jadi nggak paham, dan saat itu informasi pun kurang, segala macam kan. Yang penting ngopi aja, tanpa tahu Arabica atau Robusta. Sehingga akhirnya jenuh. Oke. Ternyata kopi kalau nggak kena gula gitulah gitu, atau kopi itu ya dengan gula gitu. Oke. Enggak, saya memutuskan untuk udahlah nggak usah ngopi lah. Oke. Sempat mandek. Ada beralih ke teh lah segala macam. Sampailah ada kawan ketemu kan, bawa kopi dari luar. Ini kopi Arabica. Ini kan, Iya, apa nih Arabica tuh? Betul. Kita tahu kan dulu kopi aja, sekali coba. Kok ada rasa yang berbeda gitu. Oke. Dan itu tanpa gula gitu. Tanpa gula. Oh, tanpa gula. Dari situ mulai menyelami, ternyata kopi itu memang berbeda. Ada varietasnya berbeda. Ada Arabica, ada Robusta, ada Liberica, semacam. Oke. Sehingga mulailah menyelami di situ tuh. Oke. Nah Bang, kan ada dua nih, Arabica, Robusta. Nah, bedanya yang paling gampang sih gitu ketika kita orang baru nih nyobain, oh ini Arabica nih, ini Robusta nih. Nah, yang paling gampang untuk pemula ketika dicoba pertama. Kalau bisa nggak kira-kira? bisa, Sangat bisa tahu, karena itu dari rasanya sangat berbeda. Kalau Arabicanya Bang? Arabica ini cenderungan lebih
lebih pahit, lebih bumbunya lebih tebal, lebih rasa kacang-kacangannya lebih kental. Karena Oke. itu banyak pengaruhnya, banyak faktor pengaruhnya. Oh, mempengaruhi. siap. Itu maksudnya itu robusta ya. Robusta. Robusta itu lebih pahit, lebih rasa kacang-kacangannya lebih kental, lebih tebal segala Tebal. macam. Kalau Arabica, nah, istilahnya. Kalau kita mengenal Arabica maka kita akan semakin jauh, semakin dalam mengenal. Karena memang dia mempunyai karakter rasa yang sangat-sangat kaya. Oke. Mulai dari rasa buah-buahan, rasa bungaan segala macam. Itu Arabica. Jadi memang ada faktor-faktor yang akan mempengaruhi munculnya rasa-rasa itu. Oke. Nah, Oke. sehingga situ perbedaannya semakin tinggi nanti tuh, antara robusta dan Arabica. Oke. Sangat-sangat jauh dan sangat signifikan berbeda. Nah, ini menarik nih, Bang. Jadi yang biasanya saya minum di warung kopi itu robusta atau arabica? Bisa saya pastikan itu robusta. Robusta, oke. Robusta ya, oke. Jadi kan ngomongin arabica nih, Bang, kayak rasa gitu kan, abang mulai kan menyelami lah, saya tahu lah. Jadi mulai abang memulai si kopi ini kapan sih, Bang? Tahun kapan sih memulai menyelami gitu? Sekitaran tahun 2012 2011. 2012. Ketika tadi tuh ketemu sama kawan tadi tuh. Tadi tuh. Kan, Oke. harus panjapan dulu. Nah, dari varian yang banyak nih, Bang ya, banyak varian yang abang udah pernah coba gitu kan. Abang ini belajar sendiri kah? Atau ada yang ngajarin kah? Atau gimana ya? Kan pasti abang ngolah sendiri kan, bikin sendiri kan? Nah, atau memang ya udah buka YouTube, jadi gitu aja gitu. Jadi dalam pencarian tuh kita ketemu dengan orang-orang yang memang berpikiran sama. Oh, di iya, dunia oke. kopi nih gitu. Yes. Baik yang di Pontianak maupun di luar Kalimantan tadi ketemu kita sampai Oke. cari informasi segala macam, sehingga pengetahuan itu berkembang. Sehingga akhirnya oh ya ini harus lebih tahu gitu. Karena ini yang kita minum. Nah, jadi bukan hanya ngopi-ngopi aja gitu. Sehingga ada punya nilai lebih ketika kita minumnya, kita tahu ini kopi apa, prosesnya kayak apa segala macam. Nah, di situ nikmat. Punya cerita-cerita lebih, punya apa ya kata orang, ada soulnya lah. Oke, nah ini ya, ini buat teman makan apa nih sebenarnya kopi yang mantep nih ya, kata Bang Fadli ya. Nah kalau memang mau mendalam ini kopi arabica, jadi banyak variannya, banyak rasanya, kaya rasa gitu ya. Jadi buat pemula yang pengen tahu lebih dalam, nah mungkin kadang-kadang kita harus satu circle ya, satu lingkaran yang sama ya. Iya betul. Nah, jadi kan kalau biasa kadang-kadang kan muncul mindset kayak kopi itu pahit. Nah, itu tuh bener nggak sih, Bang? Kopi itu pahit. Kalau saat ini saya bilang kopi itu sangat-sangat nikmat, tidak pahit dan manis, bisa dirasa rasa buahnya, bisa dirasa rasa bunga-bungaannya bisa, sehingga kita akhirnya nanti ketika ketemu titik itu kita akan cari ini prosesnya dia bukan lebih pada kecenderungan nanti dia full wash, dia semi wash, saya pingin yang full wash, saya pingin yang prosesnya natural, saya pingin sampai gitu nanti Oke, ketika kita ya. kopi, maka akan banyak pertanyaan ketika kita sampai ke depan baristanya. Oke. Ini prosesnya seperti apa. Oh, itu kalau udah levelnya udah naik ya teman makan apa ya. Kita yang agak dasar lagi ya. Santai dulu. Jadi gitu. Nah, sebenarnya kalau kayak saya pemula nih, Bang ya. Saya pengen memulai minum kopi, apakah manis dulu, pahit dulu, atau cobain 2 robusta sama arabica dicobain bareng atau gimana? Atau ada di mix gitu atau gimana? Yang paling gampang lah. Paling gampang biarkan kopi itu apa adanya. Jadi kalau adanya. memang robusta kita udah biasa kan? Iya, yang di Di sekeliling kita lah rata-rata Iya, ya kopi gitu. Nah kalau coba arabica jangan diapa-apakan. Memang jangan ketemukan dia sama gula. Oke. Karena rasanya akan berbeda. Merusak rasa kalau menurut saya lah. Oke. Mohon maaf lah ya. Jadi kalau arabica itu ketemu gula dia akan merusak rasa. Biarkan dia apa adanya minum. Kalau mungkin biasanya saya gini, kalau ada kawan-kawan ke rumah maka saya akan coba seduhkan mereka dengan pola tradisional itu bro. Tubruk ya? Nah, itu bro. Jadi kita giling kasar, kita tubrukkan, maka di situ akan keluar aroma yang memang aromanya dia enak, bisa dinikmati aromanya, masya Allah. Sehingga step by step kopi itu bisa kita rasa misalnya gini, ketika kita seduh dengan suhu 90 derajat, maka dia bisa rasa, oh iya rasa ini ya. Kita turun lagi, silakan. Oh ini. Sehingga nanti ketika dia ketemu rasanya, oh ternyata kopi itu saya suka kopi yang di suhu
70 derajat atau 80 derajat segala macam. Jadi itu dia akan membentuk sendiri siap. mindset sendiri di peminumnya gitu. Nah, ini mantap nih. Nah, buat teman-teman makan apa nih? Jadi sebenarnya kopi itu nggak sembarangan main seduh-seduh. Kenapa kita? Nah, kata Bang Fadli tadi tuh ya. Jadi setiap suhu gitu akan menentukan rasa. Nah, kita akan bisa ketemu di rasa yang mana yang kita pas, betul Bang Fadli ya? Iya. Nah, jadi kalau mau coba nanti harus sering coba berarti teman makan apa? Mau di suhu 90, 80 gitu Bang Fadli ya? Iya. Akan menemukan tes yang berbeda. Waduh, informasi yang luar biasa. Nah, Bang Fadli, saya kan karena masih belajar nih, ini saya kayak gini kan ngopi latte ya nih Bang Fadli ya. Nah, kalau latte sendiri gimana sih prosesnya Bang Fadli? Campur susu kah atau gimana? Nanti Latte. banyak polanya sih Banyak kalau polanya? ini ya. Tergantung selera pasar sih sebenarnya kalau ini kan. Oke. Jadi memang kopinya bisa beragam. Hmm. Cuman memang ketika kita seperti latte ini kita udah nggak bisa lagi, identitas kopi itu udah hilang. Oh iya hilang. Nah, Karena udah nyampur ya? Iya, ada nyampur dengan susu. Jadi gini teman makan apa? Jadi usahakan kopi itu ya apa adanya, nggak usah dicampur-campur kalau memang mau menikmati kopi yang sebenarnya, Ya. gitu ya. Oke. Berarti kalau Bang Fadli sendiri sekarang udah ke Arabica ya? Udah nggak sih? Sering nggak sih nyobain si Robusta ini? Masih. Dan memang ada robusta yang memang bisa dinikmati tanpa gula. Ada. Ada. Tergantung prosesnya tadi. Nah, ini yang perlu kita Oh iya. bicara nanti soal prosesnya. Oke. Berarti kalau yang kayak di tempat-tempat biasa itu ya proses normal ya, Mas. Biasa nggak diukur-ukur Bang Fadli ya? Main udah gitu kasih susu gitu ya. Oke. Jadi kalau teman makan apa yang ya udah terus kalau untuk range harga sih biasanya gimana sih Bang? Kalau ke Arabica ini lebih mahal kah atau lebih murah kah atau sama harganya? Kalau soal harga memang Biasanya, akan berbeda karena memang proses di awalnya berbeda. Nah, jadi ketika pasca panennya berbeda dan kualitas kopi itu berbeda, maka harganya akan berbeda. Nah, jelas itu. Karena gini, robusta itu ditanam di daerah rendah dengan air yang suhu yang biasa segala macam yang nggak terlalu ribet, bisa tumbuh. Dan proses pembentukan buahnya itu cepat. Si Robusta ya? Robusta itu. Sehingga struktur kopinya itu yang nanti akan menentukan antara Arabica dengan Robusta. Sehingga nah itu tadi pengaruh daerah tanam, pengaruh curah hujan, pengaruh suhu di daerah tersebut sangat mempengaruhi. Kalau Robusta di daerah rendah kayak gitu atau di halaman rumah kita bisa tanam. Jadi lebih gampang lah ya. Lebih gampang karena itu tadi tidak terlalu banyak pengaruh terhadap kondisi lingkungannya. Tapi kalau Arabica bentukan rasanya itu tergantung dengan kondisi tanamnya, kondisi wilayah tanamnya. Semakin tinggi maka akan mempengaruhi rasanya. Jadi makanya biasanya di bungkus kopi itu ada menampilkan ini ditanam di ketinggian berapa. Sehingga kita bisa akan lihat, oh iya ini asik nih 1300 mdpl. Wah, ini kopinya. Ngaruh ya ketinggian ya? Sangat ngaruh. Jadi pengaruhnya gini, suhu yang berada di ketinggian itu tersebut. Jadi misalnya sama-sama di 1200 sama-sama kalau tanam, tapi satunya di Jawa Barat misalnya atau satunya di Aceh. Ternyata suhunya berbeda. Padahal tingginya sama. Itu juga akan pengaruh. Kalau suhunya semakin rendah, kualitasnya lebih rendah. Ya. Karena kepadatan kopinya kan bentuk pengaruh air, pengaruh kesuburan tanah segala macam itu pengaruh. Ketika struktur kopinya berbeda bentuknya, maka nanti proses selanjutnya pun akan berbeda. Luar biasa teman makan apa? Wah, infonya banyak sekali ya. Asam lambung naik nih gara-gara ngopi. Varian kopi juga pengaruh kepada asam lambung. Ada nggak sih masa kayak expired gitu? Jadi ada usia, kopi ini pas untuk dimasak usianya segini.